Wasaki, kembali lagi bersama saya di channel Putra Ali Marcelo di konten cerita horor. Oke, di cerita horor kali ini kita bakal menceritain cerita horor tentang Gunung Lawu. Mungkin kalian udah banyak yang tahu tentang gunung tersebut ya, yang terkenal sangat angker. Oke, langsung aja videonya. Skuy. Oke, kita bakal menceritakan tentang dari kisah awalnya tentang gunung ini, guys. Oke. Kisah berawal dari masa berakhirnya kerajaan Majapahit, yakni pada tahun 1400 Masehi. Kala itu orang yang menduduki kursi kerajaan adalah Prabu Brawijaya atau bacaannya gimana aku gak tahu, guys. Beliau adalah raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Singkat cerita, saat Raden Fatah memasuki usia dewasa, ternyata Raden Fatah memeluk agama Islam. Ia membelot dari agama sang ayah yang beragama Buddha. Bersamaan dengan meredupnya kerajaan Majapahit, Raden Fatah pun mendirikan kerajaan Demak yang berpusat di Geladah Wangi, sekarang lebih dikenal alun-alun Demak. Kenyataannya membuat Prabu Brawijaya itu bacaannya gimana, entah itu 5 entah itu gimana, merasa gundah. Pada suatu malam, Prabu Brawijaya bersemedi dalam semedinya. Beliau mendapatkan petunjuk yang mengatakan bahwa kerajaan Majapahit akan meredup dan cahaya beralih ke kerajaan anaknya, yakni kerajaan Demak. Sesaat itu pula Prabu Brawijaya meninggalkan kerajaan Majapahit menuju Gunung Lawu untuk menyendiri. Sesaat setelah meninggalkan kerajaannya, sebelum naik ke Gunung Lawu, Prabu Brawijaya bertemu dengan dua orang pengikutnya. Dia bertemu dengan pengikutnya, guys. Kepala dusun dari wilayah kerajaan Majapahit, masing-masing dari mereka adalah Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Karena mereka berdua tidak tega melihat Prabu Brawijaya berjalan sendiri, mereka pun ikut menemani Prabu Brawijaya naik ke Gunung Lawu. Setelah sampai di puncak Hargodalem, Prabu Brawijaya berkata kepada dua pengikut setianya. Selesai mengucapkan kalimat itu, Prabu Brawijaya pun menghilang. Hingga kini jasad beliau tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Wow. Mungkin ya karena itulah kenapa Gunung Lawu sangat misterius. Oke, kita bakal masuk ke misteri Gunung Lawu angker kerap dikarya dengan adanya burung jalak gading yang dipercaya jelmaan Nyai Jalak. Setelah Prabu Brawijaya melakukan moksa dan menghilang, tersisalah dua pengikut setianya, Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak. Sejarah bercerita mereka berdua menjalankan amanat Prabu Brawijaya. Mereka menjaga Gunung Lawu. Mereka yang menjaga Gunung Lawu, guys, yaitu Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak. Dengan kesempurnaan ilmu yang mereka punya, Sunan Gunung Lawu menjelma menjadi makhluk gaib dan Kiai Lawu menjelma menjadi seekor burung jalak berwarna gading. Makin merinding. Kisah tentang burung jalak gading ini masih berlanjut hingga saat sekarang. Banyak orang percaya bahwa burung jalak gading sering muncul dan memberikan petunjuk jalan menuju puncak Gunung Lawu kepada para pendaki yang memiliki tujuan baik. Sedangkan apabila pendaki memiliki niatan buruk, Kiai Jalak tidak akan merestui mereka. Akibatnya para pendaki yang memiliki niatan buruk akan terkena nasib nahas. Jadi, semisal kalian mau naik ke Gunung Lawu dengan niatan yang baik, si burung ini bakal memberikan petunjuk, guys. Jika yang datang atau yang mau naik ke Gunung Lawu itu baik, dan kalau niatan kalian yang jelek-jelek itu bakal terkena nasib naas.
Oke, kita bakal masuk ke mitos kehadiran pasar setan di lereng Gunung Lawu. Misteri Gunung Lawu angker kiat diperkuat oleh adanya kehadiran pasar setan. Kabar ini sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki. Sebuah pasar yang tak terlihat dengan kasat mata ini berada di jalur Candi Ceto lereng Gunung Lawu, sebuah lahan yang ditumbuhi ilalang. Berbicara tentang jalur Candi Ceto, sebetulnya jalur ini adalah jalur yang paling pendek dan cepat menuju puncak Gunung Lawu, karena perjalanan dimulai dari 1,470 mdpl. Akan tetapi jalur sepedek ini sekaligus menjadi jalur yang paling berbahaya, sebab tanjakan-tanjakan di jalur ini sangat terjal, jurang curam mengangang di pinggiran trek kabut tebal, sering turun membuat jarak pandang menjadi begitu pendek dan memperbesar resiko terseret, serta kepercayaan yang mengatakan bahwa jalur ini adalah perlintasan alam gaib dan kehadiran pasar setan. Oleh sebab itulah mengapa jalur ini berbahaya dan tidak begitu favorit para pendaki. Lebih senang memilih dua jalur lainnya, yaitu jalur Cemoro Kandang dan jalur Cemoro Sewu. Sebagian pendek mengaku pernah mendengar suara bising seakan berada di pasar saat melewati sebuah lahan tanah yang berada di lereng Gunung Lawu. Terdengar pula suara yang sedang menawarkan dagangannya. Mau beli apa? Konon apabila di sana Anda mendengar suara-suara aneh tersebut, maka Anda harus membuang salah satu barang yang Anda punya, sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara barter. Yap guys, buat kalian yang mendengar atau suara-suara aneh di Gunung Lawu itu, kalian harus membuang salah satu barang kalian. Mungkin bisa dompet mungkin bisa roti atau apa barang-barang yang lainnya gitulah guys ya, seperti bertransaksi dengan cara barter gitu. Oke, kita langsung masuk ke bagaimana menyikapi Gunung Lawu yang terkenal angker. Bagaimana sih menyikapinya? Bahwa Gunung Lawu ini memanglah terkenal angker dan memiliki sejumlah misteri yang mengiringi. Mitos lain menyebutkan bahwa jangan mendaki dengan baju berwarna hijau. Ini malah kayak pantai selatan ya guys, gak boleh berwarna hijau nih. Itu gak tahu bener apa salah ya, di pantai selatan tuh yang gak boleh berwarna hijau, memakai baju berwarna hijau. Itu gak tahu bener atau salah. Ada pula yang menyatakan bahwa jangan membawa rombongan yang berjumlah ganjil, jadi kalian harus genap. Kisah lain menyebutkan bahwa mandi air berkhasiat di Gunung Lawu sangat bermanfaat. Itu guys, cerita-cerita tersebut tadi yang udah aku ceritain, mulai dari awalnya kisah awalnya Gunung Lawu dan misteri Gunung Lawu yang ada pasar setan, dan bagaimana cara menyikapi yang terkenal angker di Gunung Lawu. Oke, mungkin sekian dulu video kita hari. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa komen guys.